Perang antar kawanan geng motor pecah di jalanan ibu kota, tepatnya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Dua kelompok yang merupakan aliansi sejumlah geng motor terlibat bentrok. Tim Tone Crime pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian dan mencari tahu apa penyebab pasti aksi brutal kawanan geng motor itu. Aksi brutal kawanan geng motor di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat ini terjadi tiba-tiba dan mengagetkan warga. Layaknya tawuran massal, kawanan geng motor dari Aliansi Jakarta Barat Bersatu bertarung melawan musuhnya dari kawanan geng motor Jakarta Utara yang bergabung dengan geng motor Jakarta Pusat. Mereka pun saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam dan petasan. Untuk mengetahui seperti apa situasi di lokasi tawuran, tim Tone Crime pun mendatangi kawasan Taman Sari, Jakarta Pusat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari kantor RTV di Kuningan, Jakarta Selatan, kami pun tiba di lokasi tersebut. Dari pengakuan warga sekitar, tawuran antar geng motor itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Awalnya, para anggota geng motor ini terlibat cekcok mulut, hingga akhirnya berujung saling serang dengan petasan dan senjata tajam. Paragon, dia nantang ngumpul ke sini ngumpul ya. Ngumpul, lalu ditabrak ya. Ditabrak, terus yang satu yang naik motor itu bocurit. Nah, itu bocurit, terus yang satu lah dilindas, yang satu, terus langsung dia jatuh, mental ke sini yang baju kuning ya. Ya. Baju kuning kena lehernya sini ya. Aku ya bang, Kanit Reskrim Polsek Taman Sari AKP Roland Ola Ferdinand mengatakan para anggota geng motor yang terlibat tawuran dan terekam video amatir adalah geng motor Aliansi Utara dan Pusat menghadapi geng motor Aliansi Barat Bersatu. Berawal dari informasi masyarakat bahwa pada tanggal 4 pagi sekitar pukul 4.15 kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada korban yang dibacok oleh diduga gerombolan geng motor. Itu di depan gedung arsip di Gajah Mada. Setelah itu kami datangi TKP, kemudian kami melakukan olah TKP dan menemukan petunjuk bahwa betul kedua orang ini dianiaya secara bersama-sama atau dikeroyok bahasa ininya oleh kurang lebih sekitar 30 orang. 30 orang yang merupakan aliansi dari Barat Bersatu. Korban sendiri merupakan orang Tangerang, tepatnya orang Tiga Raksa yang bergabung dengan Aliansi Utara Pusat. Setelah melakukan penyidikan, dari 8 pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti berperan dalam aksi pengeroyokan terhadap 2 korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman 9 tahun penjara. Kini masa depan yang suram pun menghantui para remaja pelaku tawuran. Karena di usia mudanya harus berurusan dengan persoalan hukum dan meringkuk di balik jeruji besi. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Fajar Rizky, Tone Crime, RTV. Sahabat RTV, aksi tawuran antar pelajar yang terjadi di Tangerang Selatan, Banten memakan korban. 1 pelajar harus meregang nyawa karena kehabisan darah akibat sabetan senjata tajam saat tawuran terjadi. Tim Tone Crime mengajak Anda untuk menelusuri tempat kejadian perkara dan mengetahui fakta yang ada di lokasi. Simak penelusurannya berikut ini. Inilah kondisi saat tawuran antar pelajar pecah pada hari Rabu 8 Desember 2021 lalu di Jalan Raya Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Dalam rekaman video amatir, terlihat seorang pelajar dalam kondisi terluka dan seragam yang dikenakannya berlumuran darah berusaha melarikan diri dari kejaran lawannya.
Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa pelajar tersebut tak dapat diselamatkan akibat luka parah yang dideritanya. Untuk melihat lebih dekat lokasi terjadinya tawuran serta mengetahui fakta di balik peristiwa tersebut, kami pun mendatangi lokasi kejadian di Jalan Raya Ciater, Tangerang Selatan. Tim Turn Back Crime yang berangkat dari kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan harus menempuh perjalanan sejauh 40 km untuk tiba di lokasi. Lokasi ini ternyata cukup ramai oleh lalu lintas kendaraan, aktivitas warga, serta kegiatan usaha di sepanjang jalur trotoar. Kami pun bertemu dengan seorang warga yang menjadi saksi mata peristiwa tawuran. Ia menceritakan bagaimana saat salah seorang pelajar terluka sabetan senjata tajam serta upayanya menolong korban. Si korban jatuh, terus si pelaku mau hajar lagi, tapi istilahnya saya yang memisahkan lah itu. Nah, si korban lari, akhirnya dikejar juga terpaksa sama si pelaku. Larinya ke arah mana tuh, Pak? Larinya lari-larian ke arah jalan aja. Karena posisi kendaraan yang lain pun macet. Ya waktu itu karena anaknya kan masih kelihatan segar, cuman saya dikasih tahu aja suruh bawa ke rumah sakit dulu atau ke tempat klinik yang terdekat karena kan darahnya udah banyak yang mengalir gitu, banyak yang keluar gitu. Tak menunggu lama, polisi dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 pelaku tawuran yang menewaskan korban. Mirisnya, 3 dari 4 pelaku ini masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMA. Dari keterangan para pelaku yang ditangkap, mereka sebelumnya sudah membuat janji melalui media sosial untuk menggelar tawuran di Jalan Raya Ciater, Tangerang Selatan, Banten, usai pertandingan futsal antar sekolah. Selain menangkap 4 pelajar, polisi pun menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya baju korban yang berlumuran darah, 9 senjata tajam, serta 2 sepeda motor. Kegiatan sparring futsal, lalu kemudian dari sana mulai terjadi keributan, lalu sepakat mereka membuat janji untuk ketemu dan terjadilah perkelahian antar 2 kelompok sekolah tersebut. Dari kejadian tersebut, 1 orang korban meninggal dunia terkena senjata tajam dan upaya penyelamatan sebenarnya sudah dilakukan sama temannya, dibawa ke rumah sakit, namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Tidak selayaknya dibawa ke sekolah. Kini keempat pelaku harus meringkuk di sel tahanan dan terancam pasal pidana tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sungguh ironis, di saat banyak pelajar menghabiskan masa mudanya dengan kegiatan yang positif dan penuh kegembiraan, para remaja pelaku tawuran justru harus menghabiskan hari-harinya yang suram di balik jeruji besi. Dari Tangerang Selatan, Salsabila Al-Katiri, Sri Asih Rizky, dan Back Crime, RTV. Menurut kriminolog, tindakan para remaja yang menjurus pada aksi kekerasan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Simak informasinya sesaat lagi.